Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita semua kesehatan dan kesempatan untuk yang pertama kalinya ini, sehingga kita dapat berjumpa dan kita dapat berkenalan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Karena perjuangan beliau, karena kegiatan beliau pula Islam bisa tegak di muka bumi ini. Islam bisa diterima oleh orang ramai hingga Islam menjadi agama nomor 1 di dunia. Tak perlu panjang lebar lagi, di sini saya akan menyampaikan sedikit kisah, yaitu kisah tentang hijrahnya Rasulullah SAW menuju kota Madinah. Yaitu ketika sudah datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrahnya Rasulullah, di mana tidak ada orang-orang Islam yang tersisa di kota Mekah kecuali Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah sendiri, dan orang-orang Islam yang tertahan oleh orang-orang kafir Quraisy di rumah mereka masing-masing. Yang mana suatu malam ketika Rasulullah SAW merencanakan perjalanan beliau menuju kota Madinah, beliau sudah tahu bahwasanya di sekeliling rumah beliau itu terdapat orang-orang kafir Quraisy yang siap untuk membunuh beliau, yang siap untuk mencelakai beliau. Sehingga Rasulullah SAW pun memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidurnya di tempat tidur Rasulullah SAW. Hingga ada yang mengatakan sebelum Rasulullah SAW pergi meninggalkan rumahnya, Rasulullah SAW menaburkan doa-doa sehingga orang-orang kafir Quraisy yang berada di luar rumah beliau tidak ada yang tahu bahwasanya Rasulullah telah pergi meninggalkan rumahnya. Hingga orang-orang kafir Quraisy masuk dan mereka hanya melihat Ali bin Abi Thalib saja. Rasulullah pun pergi menuju rumah dari Abu Bakar, yang mana sebelumnya Abu Bakar menyiapkan bekal-bekal beliau dan bekal Rasulullah untuk menuju kota Madinah. Dan Abu Bakar pun meminta seseorang, yaitu Abdullah bin Uraikid, orang yang pandai dalam mencari jalan. Beliau meminta Abdullah bin Uraikid untuk menunjukkan jalan menuju kota Madinah, karena Abdullah bin Uraikid termasuk orang yang pandai untuk mencari jalan pintas menuju kota Madinah. Dan Abu Bakar pun menitipkan tunggang-tunggangannya agar dibawa oleh Abdullah bin Uraikid, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar pun memulai perjalanannya menuju kota Madinah. Sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq membuat perjanjian dengan Abdullah bin Uraikid bahwasanya ketika sudah 3 hari nanti Abdullah bin Uraikid diminta untuk menjumpai Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur untuk menyerahkan tunggangan Rasulullah dan tunggangan Abu Bakar. Sehingga Rasulullah pun bersama Abu Bakar memulai perjalanannya hinggalah beliau sampai di Gua Thur. Beliau bersembunyi di dalam Gua Thur. Dikatakan hingga telah sampai orang-orang kafir Quraisy itu di Gua Thur, dan mereka mencari Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur dan sekelilingnya. Sehingga dikatakan bahwasanya hampir-hampir saja mereka dapat menjumpai Rasulullah SAW. Ada yang mengatakan bahwasanya jika mereka orang-orang kafir Quraisy melihat kedua kaki mereka, niscaya mereka akan menemukan Rasulullah dan Abu Bakar. Namun Allah Subhanahu wa taala berkata lain. Allah Subhanahu wa taala kirimkan tentaranya yang berupa laba-laba dan burung merpati, yang mana mereka menjadi pintu-pintu gua, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui bahwasanya di dalam ada Rasulullah dan Abu Bakar. Hingga telah tibalah 3 hari kemudian, datanglah Abdullah bin Uraikid dengan membawa tunggangan-tunggangan Rasulullah dan Abu Bakar. Dan ada juga seorang Muslim, yaitu Amir bin Fahirah, di mana ia bertugas untuk mengembala domba dengan tujuan untuk
menghilangkan jejak perjalanan Rasulullah dan Abu Bakar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dan Amir bin Fuhairah juga ia bertugas untuk mencari kabar apa yang sedang terjadi di kota Mekah, dan ia mengabarkannya, ia melaporkannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Rasulullah dan Abu Bakar pun bisa menjadi lebih waspada. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar pun melanjutkan perjalanannya bersama Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan, hingga tibalah Rasulullah di sebuah kampung, yang mana kampung tersebut dipimpin oleh Suraqah bin Malik, yang mana Suraqah bin Malik ini mengetahui bahwasanya yang ia lihat itu adalah Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Akhirnya Suraqah pun mengejar Rasulullah dan Abu Bakar, hingga ketika ia sudah mulai dekat dengan Rasulullah dan Abu Bakar, Rasulullah pun mendoakan sebuah keburukan untuk Suraqah, sehingga tunggangan Suraqah menjadi terjerembab dan Suraqah pun jatuh dari tunggangannya. Suraqah pun meminta Rasulullah SAW untuk mendoakan sebuah kebaikan, sehingga didoakanlah Suraqah dengan kebaikan. Dan antara Suraqah dan Rasulullah pun membuat perjanjian yang mana perjanjian itu berisi tentang Suraqah tidak akan mengabari kepada siapapun, tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwasannya ia telah bertemu dengan Rasulullah. Perjanjian Suraqah dan Rasulullah pun itu disetujui, dan dikatakan ketika haji wada nanti Suraqah bin Malik masuk Islam, ia akan bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Kemudian lanjutlah Rasulullah SAW menuju kota Madinah, sehingga beliau singgah di sebuah desa, di sebuah kampung. Beliau mendirikan masjid pertama yang didirikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Masjid Quba, dan perintah sholat Jumat pertama pun dilaksanakan di situ. Kemudian lanjutlah beliau, Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, menuju kota Madinah, sehingga tibalah beliau Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq di kota Madinah, yang mana telah disambut oleh orang-orang banyak, yang telah dinanti-nanti oleh orang-orang banyak. Akhirnya Rasulullah pun menyebarkan Islam di kota Madinah dengan aman dan tidak ada gangguan sedikit pun. Dari kisah di atas dapat diambil pelajaran, salah satunya yaitu khususnya kita sebagai generasi muda, generasi milenial, kita itu harus menghormati jasa-jasa Rasulullah SAW, yang mana beliau telah menegakkan Islam ini dengan jerih payah, dengan segala kekuatan. Bahkan beliau tidak pernah menyerah dengan segala tantangan. Beliau rela dicaci, beliau rela dihina, bahkan beliau rela disakiti hanya untuk tegaknya Islam di muka bumi ini. Kita sebagai generasi muda, hendaklah kita untuk menghormati perjuangan beliau. Dengan apa caranya? Dengan bagaimana caranya? Dengan kita menaati apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan sebaik-baik mungkin, dan kita juga menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Qul qali hadza fastaghfirullaha li wa lakum. Khairu kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.